Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Rayhani Channel. Untuk kegiatan pagi ini untuk kegiatan yang menurut kami biasanya tidak lazim teman-teman kalau teman-teman lihat video-video yang ada di YouTube. Tapi karena kami menganggap penting untuk masalah budidaya atau teman-teman yang penghobi untuk melihara uh, koloni trigona, lanceng atau tewel atau galo-galo dan lain sebagainya. Karena di sini adalah perkotaan, maka beda cara melakukan manajemennya. Jadi umumnya kalau di perkotaan itu identik dengan kepadatan penduduk. Jadi antara rumah saling berdekatan. Kalau kita lihat sekeliling sini boleh bilang rapat sekali, seperti halnya juga teman-teman yang di perkotaan, terutama yang sudah atau yang di lingkungannya udah isinya klaster dan perumahan-perumahan seperti yang juga di daerah sini. Nah, di situ untuk melakukan penanganan itu beda dengan teman-teman yang ada di pedesaan. Kalau di pedesaan umumnya kan isinya pohon, hutan, dan rumah juga saling jarang. Itu tentunya bagi teman-teman enjoy lah untuk miara seperti itu. Tapi kalau seperti saya dan teman-teman yang di perkotaan, harus banyak hal yang harus dilakukan. Pertama, yang akan kami lakukan pagi ini kami anggap penting. Kami sudah mengamati cukup lama dari awal koloni itu datang. Memang kami sudah observasi di antaranya ya seperti yang video-video sebelumnya teman-teman bisa lihat bagaimana kelembapan, temperatur, nuansa membuat lingkungan itu semua perlu. Nah, itu kenyamanan untuk si koloni seperti bagaimana caranya kita bisa ngikutin di aslinya di hutan. Nah, karena di sini adalah kota, beberapa koloni kita harus karakteristikan terhadap satu kebisingan. Jadi kalau untuk yang di belakang kami ini kami kan jalan raya. Kalau pagi sampai sore ya sampai jam 7 itu sangat bising sekali. Nah, sejauh mana dia respon terhadap kebisingan tersebut? Apakah dia bisa berkembang, bisa produksi madu? Indikasi yang paling mudah adalah indikasi bisa produksi madu. Dengan sendirinya adanya produksi madu itu menunjukkan bahwa koloni tersebut berkembang. Nah, di situ salah satu harus teman-teman observasi jenis yang mana. Nah, kalau yang kami observasi terhadap kebisingan itu adalah si biroi. Biroi waktu itu juga kami mengobservasi terhadap si pusko. Nah, di pusko itu kami dapat, ternyata kami letakkan di sini, berdekatan dengan biroi di sini. Itu ternyata pusko itu tidak tahan terhadap bising. Jadi tidak terhadap lingkungan seperti itu, karena memang waktu dapat ada di tempat yang tertutup. Nah, itu perlu. Terus berikutnya lagi itu salah satu itu. Terus yang kedua, kalau terhadap si polusi itu udah pasti semua koloni bahkan termasuk manusia pun juga tidak akan tahan terhadap si polusi. Makanya polusi ada batasan ambang batas yang selalu dipantau kalau di kota-kota itu. Nah, tentunya ini kita kalau udah budidaya untuk masalah polusi juga sudah kita pertimbangkan. Misalkan kalau di kami sudah siapkan sekeliling kami pagar dengan rapat. Terus berikutnya lagi tanaman kita upayakan didesain sedemikian sehingga nanti menjadi atap. Itu salah satunya untuk cara untuk terhadap polusi. Terus dengan adanya tembok, mungkin ada orang bakar sampah, dia tidak akan paling tidak melindungi lah terhadap koloni kita. Satu itu. Dan yang tidak kalah pentingnya dan ini sangat-sangat krusial sekali. Yang pertama adalah satu si koloni terhadap cahaya. Jadi lampu ini akan mendapat respon. Jadi untuk si koloni-koloni tertentu ya, terutama Thoracea itu dia merespon terhadap cahaya.
Nah, cahaya berapa watt kah? Mungkin kalau yang paling bagus adalah dengan kita menggunakan si alat ukur cahaya ya, bisa menggunakan lux atau meter ya, itu berapa lumen itu lebih bagus. Tapi tentu ini biaya. Jadi untuk observasi kami hanya menggunakan besaran watt. Nah, kenapa kita penting untuk melakukan observasi terhadap cahaya? Karena kalau di kota kita tidak bisa mengendalikan manajemen untuk pencahayaan yang tepat. Itu nanti koloni kita. Pertama, yang paling kita khawatirkan adalah mengganggu lingkungan. Misalkan kita ini sudah terbakar, terus berikutnya lagi di luar kan itu ada lahan klaster. Nah, kemungkinan besar kalau kita manajemen ke pencahayaan di pagi hari itu tidak baik. Koloni kita akan masuk ke rumah-rumah di klaster tersebut. Nah, tentunya ini pertama kita sudah jelas membuat tidak nyaman di lingkungan kita. Satu. Yang kedua, jelas koloni akan banyak terjadi mati, ya entah itu mungkin yang punya nggak suka, ya jelas nggak suka, dia kan nggak mengenal, mungkin juga takut, bisa disapu atau dipukul sapu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, juga predator, pasti cicak, dia akan menungguin di lampu itu. Nah, untuk hal ini, untuk pagi ini biasanya kami mengamati keaktifan dari koloni. Tapi kalau teman-teman yang punya biroi, Itama itu setahu kami selama 2 tahun itu eh, tidak ada masalah dengan reaksi terhadap cahaya kalau kecuali kita ganggu. Nah, kalau mau kita ganggu, misalkan mau persiapan apa, ngecek atau apa, sebaiknya lakukan setelah ada cahaya matahari. Itu saran kami. Tapi kalau untuk Thoracea yang ada di kami, itu dia akan responsif sekali terhadap cahaya. Untuk itu tentu harus melakukan manajemen pencahayaan yang bagus, mengatur lingkungan bagaimana caranya supaya koloni ini terkungkung di dalam lingkungan itu sendiri. Nah, ini saat ini kami sudah mengamati tadi habis sholat subuh, kami cek itu sekitar jam 4 ya, jam 4 sebelum pokoknya waktu subuh di waktu Indonesia Barat itu pukul 4 lewat 15-an lah, lewat 9 itu udah mulai. Jam 4 si koloni Thoracea itu sudah mulai aktif. Nah, bagaimana cara manajemennya? Mari kita sama-sama ikutin. Ini pukul sekarang adalah jam 4 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Ini sangat penting teman-teman kalau yang pembudidaya ini ya di kota, khususnya Thoracea. Kalau tidak mau nantinya dikomplain tetangga kanan kiri dan juga koloni teman-teman akan punah secara perlahan-lahan akibat si koloni ini penyesuaian dianggapnya cahaya itu sudah cahaya matahari, maka dia udah berbondong-bondong. Nah, besarnya berapa untuk membuat si koloni itu bisa dia tertarik dengan cahaya di kita sendiri, kita harus tahu. Mari kita sama-sama observasi ya, kita gunakan senter karena memang masih gelap, ini jam 4.50 nih teman-teman ya, 4.50. Kita lihat nanti bagaimana si reaksi. Kita lihat di sini karena si penataan itu penting juga. Jadi penataan kalau kita misalkan seperti teman-teman yang ada di desa itu cukup memasang lampu di belakang dari corong itu sudah bagus. Tapi kalau untuk di kota justru kita bagaimana caranya si koloni kita itu tidak lari ke tempat tetangga kanan kiri. Jadi kita justru lampu ini yang kita inginkan supaya nanti si koloni ini hanya terkungkung di tempat kita sendiri. Mari kita observasi saja langsung apa betul jam segini koloni Thoracea itu sudah aktif. Kalau kita kasih cahaya beberapa lumen atau beberapa watt dari LED. Eksperimennya ada LED. Sekaligus kita mengobservasi 3 jenis ya, si biroi, terus Itama, Thoracea. Ini kita mulai. Ini penataan lampu teman-teman, ada di sini ya. Ini untuk manajemen
yang sangat krusial menurut kami. Nah, kalau di sini semuanya si lampu ini ada di belakang dari si lock yang ada atau membelakangi dari corong. Nah, kondisi begini koloni akan tenang. Tetapi kalau di perkotaan risikonya koloni akan berterbang. Perhatiin baik-baik ya di sini. Tora itu sudah tuh siap tuh, kalau ada cahaya langsung diserang ya, teman-teman bisa lihat ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana dengan biroi. Nah, kalau biroi kita lihat corongnya belum siap teman-teman, jadi dia masih ada di dalam ya. Kalau teman-teman lihat tuh, belum ada di pintunya saja, belum ya, tuh masih ada di dalam ya, teman-teman bisa lihat tuh. Nah, dia kalau dia akan mengindikasinya bukan hanya cahaya, tapi dia menurut kami adalah suhu. Dia mengamati ini beberapa sama, ini yang terdekat. Nah, ini kalau untuk ketahanan terhadap kebisingan, kami kira tidak ada masalah untuk si dua-duanya. Ini yang ada di depan rumah. Nah, untuk pengkondisian, kalau kita ada di kota, usahakan untuk si area kita pagar. Ya, kita pagar, bawahnya menggunakan sekitar 150 cm, itu kita gunakan beton. Terus selanjutnya yang di atasnya pagar besi. Nah, tujuannya untuk merambat tanaman-tanaman yang merambat, bisa AMP, bisa Ora Pronobis. Kalau mau yang cepat itu AMP, kalau juga murah, terus berikutnya lagi Ora Pronobis. Nah, ini penting, perhatiin baik-baik. Tadi yang kita pancing, dia keluar, dia langsung menghampirin ini. Jadi karena kena blade tadi, itu langsung menghampirin lampu yang ada di sini. Nah, tetapi karena dia dipancingnya hanya sesaat, ya paling keluar 1-2. Kita perhatiin selanjutnya lagi, kita masuk di area belakang. Jadi kalau kami kondisikan teman-teman, jadi ini untuk sekelilingnya adalah kita tutup semuanya, terus berikutnya lagi untuk si biroi juga yang di belakang, jam segini ya, jam 4.50, jam 4 ya, belum reaktif. Demikian juga untuk si tora. Ini perhatiin baik-baik, karena tora ini lampu yang ada di belakang. Nah, jadi ada di belakangnya dari corong, maka tora di sini dia tidak akan langsung mengejar adanya si lampu ini. Padahal dia siap untuk bekerja, dia menunggu cahaya matahari terbit, nanti dia baru bubar. Nah, ini permasalahannya kalau yang di sebelah sini nanti di luar pagar kami adalah dibangun klaster, maka dia ada cahaya yang terang, dia akan menyerbu ke sana. Nah, itu akan membuat tentunya ketidaknyamanan si penghuni yang ada di keliling di sini. Nah, ini pentingnya. Jadi ada kalanya kalau teman-teman di desa, saran kami pasanglah lampu membelakangi corong. Jadi koloni akan keluar saat hanya pada matahari lebih terang. Jadi seperti itu. Ini teman-teman, saya perhatiin dia sudah siap untuk beraktivitas, tapi karena cahaya di sini tidak berkecukupan. Jadi ini kalau teman-teman perhatiin, lampu yang kami pasang di sini untuk observasi ini adalah menggunakan ini ya. Ini hanya 5 watt. Jadi LED sekitar 5 watt. Nah, 5 watt itu tidak akan mempengaruhi jadi si torasika itu untuk tertarik mendekat. Jadi dia ini dianggapnya yaitu cahaya yang belum saatnya bekerja. Tetapi kita bisa lihat yang jauh ada di sana ya, teman-teman lihat itu seperti kerumunan laron. Nah, kita lihat di sini. Nah, yang dekat di sini dia tidak akan lari ke sana karena dia posisi corongnya menghadapnya ke sana. Nah, permasalahannya kalau nanti di sebelah luar sana klaster udah dibangun, di sana ada cahaya-cahaya yang lebih terang, lampu kita nggak mencukupi di sini, pasti dia juga akan propos keluar karena dianggapnya udah di siang hari. Nah, sekarang untuk observasi yang lebih jauh, ini ada 2 lock yang kita kasih cahaya yang cukup terang. Sekarang bisa teman-teman perhatiin,
ini mulai sekitar jam 4 tadi ya, untuk si tora itu sudah seperti ini. Kalau kita tidak melakukan manajemen untuk pencahayaan yang baik, lalu kita tidak atur untuk di sini, di bawah sini itu adalah sip, mungkin ada ember, ada air dan sebagainya, maka koloni kita akan menyusut perlahan-lahan. Nah, ini nanti tekniknya untuk mematikan lampu ini menunggu kalau cahaya matahari itu waktu kita matikan lampu itu sudah kelihatan. Jadi ada kelihatan, pokoknya langit itu udah kelihatan agak terang sedikit, dia langsung nanti bisa keluar. Nah, ini teman-teman sangat penting sekali dalam hal manajemen untuk budidaya di perkotaan. Jadi jangan heran kalau teman-teman tidak memahami di sini, tidak diobservasi. Jangan heran koloni teman-teman habis dimakanin cicak, kecebur dan lain sebagainya. Jadi ini penting. Nah, ini eksperimen ini kami lakukan satu. Kalau terjadi satu, ada beberapa log yang saling mengumpul, maka akan terjadi seperti ini. Jadi dia akan terlalu padat. Nah, tekniknya idealnya kita pasang sepanjang ini mungkin sekitar 5 atau 6 lampu. Hanya cahayanya nanti diturunkan untuk si plugnya. Jadi plug dari lampu ini kita turunkan. Ya, misalnya untuk eksperimen itu seperti ini, kita bagi. Jadi misalnya 100 watt, kita kasih 5, berarti masing-masing 20, ditata merata. Jadi nanti harapannya si koloni-koloni ini akan terbagi sesuai dengan log masing-masing. Nah, saya kira seperti itu teman-teman. Jadi untuk manajemen pencahayaan untuk budidaya Trigona thoracea khususnya itu mutlak harus kita lakukan. Kalau tidak kepengen kita nantinya dikomplain sama tetangga kanan kiri. Jadi ini suatu bukti kalau misalkan kami untuk penempatan lampu ini tidak seperti ini, lebih terang daripada yang ada di luar lingkungan kita. Kalau di kota tentu kami yakin teman-teman ya, seandainya tidak penghobi, mungkin melihat seperti ini juga pastinya cari sapu lah diituin, ya dianggap laron aja. Nah, itu seperti itu. Jadi inilah pentingnya kita untuk selalu melakukan observasi, melakukan inovasi dan renovasi untuk fasilitasnya. Jadi berbeda berbudidaya atau penghobi untuk Trigona di pedesaan dengan di perkotaan. Nah, disinilah tempatnya kita bisa saling berbagi. Mudah-mudahan ini memberi wacana untuk teman-teman yang ada di kota terutama, ataupun yang ada di desa. Kalau sudah banyak perumahan-perumahan terang, mungkin manajemen ini bisa teman-teman gunakan, kecuali yang di hutan ya. Saya kira itu aja teman-teman untuk kegiatan pagi ini. Nanti kita lanjutkan lagi untuk observasi ini yang nanti sifatnya agak sedikit terbuka, yang tentunya lebih sulit bagaimana penataannya. Sekian dulu, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.